sekali saya Dorothea Aprilia hadir menemani Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif seputar dunia kesehatan. Di mana lagi kalau bukan Bincang Sehat RSU Madi Lestari. Madi Lestari berdekatan dengan Hari Peringatan Osteoporosis Dunia tanggal 20 Oktober. Kita akan membahas seputar penyakit tulang yaitu osteoporosis. Bersama saya sudah hadir Dr. Bagus Jati Nugroho SPOT, salah satu dokter spesialis ortopedi yang ada di Rumah Sakit Umum Madi Lestari, yang pada kesempatan kali ini akan bersama-sama dengan kita membahas tentang tema kita hari ini yaitu osteoporosis. Halo, apa kabar? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas seputar penyakit osteoporosis dong, yang ini merupakan salah satu penyakit tulang ya dok ya, yang kayaknya paling hits ya dok ya dari penyakit-penyakit lain ya, karena maksudnya paling populer gitu ya, paling sering istilahnya apa ya, menjangkit atau terjadi sama kita gitu. Nah, untuk osteoporosis sendiri dok, bisa dijelaskan mungkin lebih dahulu apa sih itu osteoporosis dok? Ya, jadi bahasa osteoporosis itu memang sering terdengar ya di mana-mana gitu. Cuman mungkin nggak banyak orang yang tahu bagaimana sebenarnya arti dari osteoporosis itu sendiri. Jadi ada yang mungkin mengira osteoporosis itu sebagai pengapuran gitu, padahal kan bukan gitu. Jadi osteoporosis itu dari kata osteo sama porosis. Osteo itu tulang, porosis itu artinya rapuh, jadi tulang yang rapuh gitu. Jadi tulang itu yang harusnya kuat, tetapi karena ada beberapa kendala dia menjadi susunannya menjadi rapuh, itu jadi namanya osteoporosis. Kalau osteoporosis sendiri itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Atau bisa sampai menyebabkan sampai ke tingkat kematian nggak sih? Kalau ditanya osteoporosis berbahaya atau tidak, secara prinsipnya sih nggak bahaya. Yang menjadi gejala jika osteoporosis itu menyebabkan suatu tulang yang patah, karena kan rapuh ya, rapuh jadi dengan kegiatan sedikit aja atau mungkin yang biasanya orang lakukan dia sudah bisa patah gitu. Nah, kalau sudah patah pasti nyeri. Nah, yang paling ditakutkan itu jika patahnya di tulang belakang. Di tulang belakang itu kan ada sarafnya. Kalau misalkan misalkan orang yang sudah sepuh, sudah kondisi osteoporosis, cuman turun dari tangga jeblok sedikit gitu, dia sudah bisa tulang belakangnya itu sudah terjadi patah yang sedikit, jadi mikrofraktur namanya. Jadi cuma beberapa level, nah itu bisa menyebabkan jadi bongkok langsung gitu. Itu sarafnya bisa kejepit. Kalau udah kejepit gitu kan bisa menyebabkan gejala kesemutan di kaki, bisa sampai ke kelumpuhan. Mungkin itu yang ditakutkan sebenarnya. Itu ya dok ya. Kalau saya baca dari artikel ya dok ya tentang osteoporosis, itu potensi terbesarnya itu katanya terjadi pada wanita gitu dok. Laki-laki nggak ada potensi untuk bisa osteoporosis dok? Ya. Jadi kenapa kok seringnya pada wanita? Itu karena wanita itu adalah masa namanya menopause. Menopause itu si wanita sudah tidak memproduksi hormon estrogen lagi. Sedangkan estrogen itu punya dia tugasnya si estrogen itu untuk menghambat penghancuran tulang oleh namanya osteoklas atau suatu sel di dalam tulang itu yang untuk memakan tulang itu sendiri, dia menghambat hal itu. Penghancuran tulang itu akan terjadi lebih cepat gitu, sehingga perempuan yang sudah menopause lebih cepat terkena osteoporosis. Dalam tulang itu semua orang itu kemampuan tulang untuk regenerasi itu akan berkurang, sehingga dia akan cenderung tambah keropos. Nah, kalau misalkan anak muda yang mungkin terjadi osteoporosis dini, itu bisa jadi ada penyakit, misalkan penyakit tumor misalkan. Oke, kalau untuk anak muda kan mungkin selain karena mungkin ada sakit gitu ya dok ya, ada pemicunya nggak sih dok, misalnya karena pola
kurang, kalsiumnya juga kurang, akhirnya pembentukan tulang pun juga berkurang gitu. Ngomong tentang kalsium nih dok, biasanya kan identiknya sama susu ya gitu. Kalau untuk susu gitu benar nggak sih dok, itu fakta atau mitos sih kalau untuk susu itu bisa menjaga kesehatan tulang gitu? Ya. Oke, jadi kalau untuk kesehatan tulang, jadi artinya si tulang itu kita jaga agar tetap kuat, itu tuh sebenarnya ini nggak hanya dari susu dok. Jadi itu bersama-sama bekerja bareng-bareng dengan ini apa itu namanya, dengan poin-poin yang lain. Satu, harus ada olahraga. Dua, harus terpapar sama sinar matahari pagi. Tiga, gizi juga cukup. Gizi apa yang kita butuhkan untuk kesehatan tulang itu vitamin D, terutamanya vitamin D, kalsium, fosfat. Fosfat sama kalsium itu termasuk gizi yang untuk memperkokoh si tulang itu. Itu hanya didapatkan dari makanan. Makanan apa yang paling banyak mengandung itu? Itu kalau orang bule itu biasa menyebut dairy milk ya, dairy produk, itu seperti keju atau seperti susu, seperti yogurt, itu semuanya mengandung kalsium atau fosfat itu. Jadi memang susu memang berpengaruh gitu. Cuma kalau misalkan si susu itu tidak disertai dengan misalkan olahraga, dia tidak akan aktif gitu. Jadi misalkan dia minum susunya banyak, terus makan vitamin D juga cukup gitu. Cuma dia nggak pernah keluar rumah untuk berjemur matahari, nggak pernah olahraga atau nggak pernah gerak di rumah terus, itu pun juga akan terjadi pengkeroposan tulang gitu. Ya, karena memang gizi-gizi yang tadi dimasukkan ke tubuh lewat makanan itu tidak akan diolah sama tubuh gitu. Karena itu suatu proses yang berjalan bersamaan gitu. Hubungan. Jadinya bikin gendut juga ya dok ya? Makanya olahraga. Ya. Tadi dokter mengatakan ini silent disease gitu kan ya dok ya, jadi penyakit yang nggak jarang ada gejalanya gitu kan dok. Terus gimana dok ya caranya untuk bisa tahu gitu loh, mendeteksi dini lah istilahnya? Oke, jadi untuk pendeteksian dini osteoporosis si pasien atau masyarakat itu harus punya mungkin harus ada edukasi tentang penyakit gitu. Jadi masyarakat dengan umur tertentu itu sudah harus mawas tentang kesehatan tulangnya, terutama wanita yang sudah menopause atau premenopause juga sudah harus sering konsultasi dengan dokter, ya kan, untuk mengetahui kapan harus cek kepadatan tulang. Jadi ada tes cek kepadatan tulang dengan alat khusus namanya BMD, bone mineral densitometry. Itu di Indonesia juga nggak banyak yang ada seperti itu. Cuman memang untuk gold standar atau standar yang memang paling bagus untuk menentukan kropos atau tidak itu ya dari alat itu. Betul. Dari situ nanti bisa dibedakan apakah tulang itu masih normal atau mungkin osteoporosis. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak dengan alat itu pun juga sebenarnya bisa gitu. Salah satunya dengan ronsen. Ronsen yang paling sering kita lakukan itu untuk mengetahui adanya kropos apa enggak dari ronsen di panggul gitu. Di ronsen di panggul nanti dari dokter ortopedi biasanya bisa menilai ini udah mulai osteoporosis atau ini masih bagus, itu bisa dilihat. Kalau misalkan deteksi dini satu ya, jadi pasien sudah premenopause gitu. Premenopause sebaiknya sudah harus kontrol untuk cek apakah saya itu sudah mulai osteoporosis ke dokter ortopedi. Yang kedua, mau cowok mau cewek tapi dia sudah berumur
dia itu gampang sakit atau mungkin tidak fit, ya tidak fit, jarang main misalkan gitu, itu juga sebaiknya harus dikonsultasikan karena pengaruhnya ke tulang juga bisa osteoporosis juga. Terakhir nih dok, mungkin bisa disarankan nih atau juga pesannya untuk masyarakat khusus untuk mitra sehat Rumah Sakit Umum Madi Lestari, dok, gimana sih supaya kita nggak mengalami yang namanya osteoporosis gitu dok, atau makanan apa saja yang harus dijaga, gitu, aktivitas apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau sarannya simpel gitu. Asal kita udah tahu prinsip-prinsip apa yang akan cenderung bisa menjadi osteoporosis. Satu, orang nggak pernah gerak atau kita bilang sedentary life. Jadi tulang itu akan tambah padat ketika tulang itu dipakai untuk bergerak gitu. Kalau misalkan untuk diam aja di rumah nonton TV atau main game atau main gadget terus gitu, itu juga nggak bagus. Jadi harus bergerak, olahraga. Satu. Yang kedua, gizi harus cukup, ya, tidak berlebih tapi cukup. Terutama adalah gizi vitamin D dan kalsium. Kalau misalkan sudah cukup dua gizi tersebut, ya, itu merupakan salah satu zat yang untuk ini apa namanya membantu kepadatan tulang. Cuman tidak bisa berjalan sendiri. Itu juga ada pengaruh dari sinar matahari. Sinar matahari itu kalau misalnya kena kulit, dia akan mengaktifkan vitamin D yang tadinya kita makan itu diaktifasi sama sinar matahari sehingga kalsium itu bisa diserap lewat usus gitu. Jadi semua berkesinambungan, ya olahraga atau gerak-gerak, ya asupan atau gizi. Yang ketiga adalah sinar matahari. Nah itu dimulai sejak kapan? Sejak muda. Jadi kalau di penelitian di jurnal-jurnal itu sudah sangat banyak ya. Jadi orang-orang dengan budaya olahraga dan sejak mudanya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak suka olahraga dari muda, ketika tua itu lebih cepat osteoporosis yang tidak pernah olahraga. Nah itu kan udah sangat kelihatan. Jadi sarannya adalah olahraga. Terima kasih Dokter Jati atas waktunya. Kapan-kapan boleh ya Dok ya gabung lagi. Kita bahas tentang sakit tulang yang lain lagi gitu ya Dok ya. Terima kasih Dokter, selamat bergabung lagi. Sama-sama. Baiklah mitra sehat Madi Lestari, demikian tadi perbincangan kita seputar osteoporosis bersama Dr. Bagus Jati Nugroho SPOT. Bagi Anda yang mungkin masih penasaran dan pengen informasi yang lebih jelas lagi seputar penyakit tulang, Anda bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Madi Lestari berkonsultasi bersama Dr. Jati di Poliklinik Ortopedi. Jangan lupa juga untuk menyimak channel YouTube Edukes RSU Madi Lestari, like, subscribe, and share, dan juga follow Instagram RSU Madi Lestari. Saya Dorothea Priyan undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehat RSU Madi Lestari.